La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Asatidzah wal ustadzat hafizakumullah jami'an. Ya, asatidzah wal ustadzat hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah kita sudah masuk di musyawarah ke-8 saat ini Pokja Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 08 lebih 10 WITA dan insya Allah jam 9 WITA kita bersama-sama akan mengikuti musyawarah pengurus pleno DPP Wahda Islamiyah yang kelima. Mudah-mudahan di waktu yang sebentar ini kita bisa menyelesaikan hal-hal yang penting di pagi hari ini. Harusnya di pagi hari ini sesuai arahan Ketua Pokja, Ustadz Ikhwan Jalil adalah dari Subpokja Ustadz Hasan. Namun qadarullah Ustadz Hasan belum bergabung. Mohon izin Ustadz Reza, apakah ada menyampaikan Ustadz Hasan siapa yang akan mewakili dari Subpokja beliau Ustadz? Belum respon beliau, Ustaz. Kami sudah chat juga, sudah telepon, udah ada respon, Ustaz. Oh ya, baik. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ya. Dengan Supokja Ustadz Sobar, Ustadz Amin, Asatidah dan Ustazat. Ya, Ustadz Sobar. Ya, Ustaz, Iya, siap Ustadz melanjutkan yang kemarin yang belum tuntas Ustadz. bisa dibuka mungkin hanya Ustaz Reza yang ini. Karena kita mulai ini 8.30 Ustaz ini ya, nah undangan di MPP. Tinggal Oh, beberapa menit ke depan. oh iya, baik ya. Kita memanfaatkan yang ada ya, Ustadz ya, sambil memantau apa di Zoom yang satunya, betul. Silakan Ustadz. Ustaz Reza bisa kita tampilkan di ano, Filenya di mana, Ustaz? Bisa dibantu? ada di grup kemarin itu yang kita sudah Oh, tampilkan. oh iya, kami coba cari kan. Saya juga bantu nanti saya bantu juga cari. Ini, Ustaz, yang ini. Buka di bagian bab 6 kalau ada tulisan-tulisan berarti itu Ustaz. Bab 6, Ustaz. Ini, Ustaz, Dik. Oh ya betul. Ya. Baik, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ba'd. Yang kami hormati para asatidz dan ustazat, anggota Pokja ADART. Untuk sesi ini ya kami akan membacakan yaitu atau menyampaikan terkait Ya, bab 6. silakan kembali di monitor masing-masing Bab yang ke-6 yang lalu kita sudah departemen lembaga, sampaikan yaitu terkait pasal 49 ya, di ortom yang usulan kita ya, dan sudah ada penjelasan dari ketua Pokja ya. Jadi kita untuk tetap ya dengan diktum yang ada ya.
Selanjutnya pada poin berikutnya di masalah muktamar ya. Masalah muktamar kemarin juga kami sudah sampaikan, yaitu ada perubahan, usulan perubahan, yaitu diktum ya. Peserta muktamar adalah peserta yang mengikuti seluruh rangkaian persidangan muktamar yang terdiri atas ya. Dan di peserta penuh itu di nomor 3 yaitu diusulkan itu seluruh ketua DPW, MWW, MWD, DPD, MWD, DPLN, MWD PLN dan utusan dari pengurus lainnya yang jumlah dan komposisinya ditetapkan oleh DPP. Ada itu usulan perubahan narasinya ya. Kemudian ayat keempat dihapus ya, karena dianggap itu sudah mewakili diktum sebelumnya ya. Lanjut Ustaz Reza ya. Selanjutnya juga yaitu ada tambahan ya untuk undangan, yaitu ada tambahan satu poin ya. Yang kedua, utusan orton tingkat pusat ya. Kemudian tambahan yang kelima juga, yang nomor 5, tamu yang direkomendasikan oleh DPP. Kemudian untuk penunjuk muktamar yaitu diusulkan hanya 2 saja, peneliti dan pers ya. Adapun penggembira tentunya tidak masuk di ruangan sidang ya, persidangan muktamar. Kemudian hal yang lain ya, di pasal 6 muktamar memiliki wewenang untuk itu cuman saja perubahan urutan pasal ya, karena ada kekeliruan penulisan ya. Kemudian yang ketujuh yaitu ada usulan perubahan narasinya di situ, yaitu pimpinan muktamar terdiri dari ya pemimpin umum, kemudian perwakilan dari lembaga tinggi organisasi ya. Saya kecil di HP ini ya. Ada beberapa poin itu yang intinya adalah dimulai dari pimpinan muktamar, bukan dimulai dengan pimpinan umum ya. Kemudian untuk poin ke-8 atau ayat ke-8 yaitu ketua pelaksana muktamar lainnya ya. Muktamar pelaksana muktamar lainnya lebih lanjut diatur dalam tata tertib. Jadi ada tambahan kata lainnya ya. Juga ada usulan yaitu langsung saja ditulis selama-lamanya 3 bulan sesudah muktamar, tidak dicampurkan dengan yaitu dengan hijriah. Baik ya, di muktamar luar biasa atau cuma sampai situ, atau sampai situ saja dulu tadi, atau mau dibacakan semua Ustaz Reza, Ustaz Elan? Iya, minta tolong dibacakan semua ya Ustadz ya. Ya. Sampai selesai Ustadz. Ya baik, untuk muktamar luar biasa yaitu kita ada usulan perubahan. Perubahan yaitu 2/3 itu kita ubah sesuai dengan juga di Mukernas kita ya, dan secara umum juga yaitu diubah itu ke 50% tambah 1 ya. 5% tambah 1 jumlah peserta penuh muktamar ya. Kita mengikut secara umumnya ya. Kalau kita lihat aturan-aturan umum ya, itu yang berlaku 50% tambah 1 peserta ya. Lanjut Ustaz Reza. Terus ada juga ya terkait ini pasal 7 pasal 51 ayat 7 itu ya, di situ ada catatan mengikuti redaksi dari pasal muktamar ya.
terkait tentang pimpinan muktamar ya. Karena ini perbedaan cuma luar biasa dengan muktamar ya. Jadi mengikuti ke diktum pasal eh, pasal 50 ayat 7 juga ya. Lanjut Ustadz Reza. Yang ada pernah juga itu di pasal 55. Halo, pasal berapa tadi itu? Itu yang ada anunya nih. Yang ada merahnya itu. Pasal 54 ya? Eh, Oh ya. Iya, Tadi ada yang dilewati juga set yang pasal ini, Oh iya 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 iya, betul. pasal 52 musyawarah 52 ya. tinggi. Ya. Jadi untuk pasal 52 yaitu ada juga usulan melaksanakan fungsi koordinasi dan konsolidasi antara pemimpin umum, itu tambahan dan konsolidasi ya. Kemudian karena dianggap sudah masuk di poin D itu, maka poin E itu dihapuskan. Ini untuk efisiensi pergunaan bahasa juga ini ya. Lanjut, Setresa. Nah, seterusnya di pasal 53 ya. Eh, 53 itu jadi langsung itu bidang itu kata bidang dihapus ya, langsung saja ketua-ketua dewan pengurus pusat ya, istilah bidang biasakan secara internal, ini usulan ini ya dari ini. Kemudian K juga jadi wakil-wakil bendahara karena sudah ada beberapa wakil bendahara, cuma bukan satu ya, ada penambahan ya. Lanjut lagi seterusnya. Nah, kemudian musyawarah kerja nasional eh, ditukar ini ya. Pada ayat 2 itu ditukar C ke D, D ke C ya. Karena sebagaimana kita punya arahan juga dari pengurus harian bahwa DPL ini itu adalah setingkat dengan DPW, maka kita dulukan dulu DP DPLN baru DPD ya. Ditukar. Kemudian yang keempat ada penambahan itu ketentuan pelaksanaan musyawarah kerja nasional lainnya diatur dalam tata tertib Mukernas yang dibuat oleh penyelenggara ya. Ada tambahan narasi ya. Lanjut, Setresa. Stop dulu. Ada yang tidak ini. Ada catatan saya sendiri. Di pasal 55 ayat 7. Tidak sempat tercatat di sini, yaitu untuk muskor, singkatannya muskor saja, satu O saja ya, muskor, bukan muskor saja ya. Kemudian ada sedikit perubahan situ Stresa 7, musyawarah koordinasi atau muskor antar bidan diadakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi diusulkan dihilangkan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 bulan. Jadi sesuai dengan kebutuhan, karena biasa terkadang ada yang mendesak mungkin setiap pekan dan seterusnya. Ya. Ini antar bidang ketika ada kebutuhan. Ya. Jadi ditambah di situ Ustaz, sekurang-kurangnya sekali dalam 2 bulan itu kita usulkan dihapus, tetapi diadakan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian seterusnya di ayat ke-8 ya, kita di situ mengusulkan bukan musyawarah koordinasi atau muskor, tadi musyawarah bidang. Ya.
Tapi ditunya itu musyawarah bidang dihapus koordinatornya dengan sampai pernya. Jadi musyawarah bidang diadakan setiap pekan dipimpin oleh ini ya. Jadi bukan musyawarah koordinator, musyawarah bidang yang tentunya dimaksud adalah di bidang masing-masing. Ditambah juga biro beberapa departemen lembaga, ditambah pusat ya, karena di sini kan tidak ada pusat, sementara kita ada pusat ya. Ya ditambah pusat ya, pusat kajian pusat ya. Untuk sementara baru sampai di situ kita bahas ya. Yang lainnya sebenarnya ya kita lihat juga tidak perlu ada yang ini yang urgent karena cuma pengulangan dari sebelumnya ya, tapi nanti kami akan juga musyawarahkan kembali di Subpok ya. Ya baru sampai di situ Ustadz Elan, Ustadz Reza ya. Saya Iya, kembalikan ke Ustadz Elan ya. baik. Jazakallah khairan Ustadz Sobar atas penyampaiannya dan dicatat ya Ustadz Reza sampai di sini untuk pembahasan dari Subpokja Ustadz Sobar dan asatira yang lainnya di Subpokja. Ustadz Sobar izin bertanya yang di pasal 50 ayat ketiga Ustadz, apakah ada catatan atau tidak Ustadz? Oh iya, tentang pramuktamar Ustadz. Ustadz Ya. Elan, Assalamualaikum. Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz Zuna. wah, afwan terlambat ini. Iya, enggak apa-apa Ustaz. Ini alhamdulillah sudah melanjutkan untuk pembahasan Sukpoja Ustaz Sobar dan Asatidah. Untuk Ustadz Hasan, beliau izin qadarullah kakak Wah, iparnya kritis Ustadz. Kakak oh, ipar kritis sehingga beliau harus ke rumah sakit dan membersamai. Namun kami minta sebelum setelah MPP kelima sebelum hari Jumat untuk dijadwalkan pembahasan supoknya beliau Ustadz. hmm. Ya, Heeh. oke. Lanjut Iya. Ustadz Elan. Ya, kemudian yang kedua, mohon arahan dari Ustadz Ikhwan Jalil untuk pasal 50 ayat yang ketiga. Sempat ada pertanyaan pada saat musyawarah koordinasi koordinator divisi dengan pimpinan OC Muktamar Ustadz berkaitan dengan kewenangan pramuktamar. Nah, mohon arahannya. Apakah di Pramuktamar memiliki kewenangan yang sama dengan Muktamar untuk keputusan-keputusan penting atau seperti apa? Karena nanti di Pramuktamar bisa jadi ada materi eh, materi Pokja itu yang tidak akan dibahas lagi di Muktamar Ustadz mengingat ya waktu dan keterbatasan sidang pleno. Nah, ini mohon arahan dari Ustadz Ikhwan Jalil. Eh, Coba ditampilkan dulu pasal 50. Tunggu saya lihat di buku juga. Pasal 50 ya, Ustadz ya. Iya, ayat 3 Ustadz. Anggaran dasar Di anggaran rumah tangga Ustadz. rumah tangga. Pasal 50 anggaran rumah tangga. Baik, yang di sini pasal berapa? Pasal 50 muktamar, tentang muktamar kan? Kemudian Iya, tentang muktamar. Kemudian di ayat ketiganya Ustadz. hmm, pramuktamar merupakan forum musyawarah yang dilakukan ya sebelum pelaksanaan muktamar yang diadakan apabila dipandang perlu. Ya. Jadi substansinya di sini ya eh, tidak dijelaskan secara lebih detail, tapi dipahami
dari keseluruhan pasal-pasal tentang permusyawaratan bahwa kewenangan yang paling terakhir itu adalah dalam muktamar. Iya. Jadi substansi daripada pramuktamar itu hampir sama saja dengan semua pokja. Dengan semua pokja kan berkaitan tentang materi-materi yang akan dilakukan, dibahas ya. Ya, Ini betul. kan kita melakukan musyawarah ini, kemudian di ini. Ini sebenarnya semua rangkaian pramuktamar. Iya. Substansinya, ya kan? Nah, jika pengurus kemudian mengajukan hal-hal tertentu dalam pokja yang tidak akan dibahas lagi di dalam muktamar, itu namanya draft. Artinya, kita memandang ini tidak perlu lagi dibahas. Namun, jika hal itu dalam muktamar ada peserta yang kemudian dalam tanda kutip mengungkit lagi dan melihat ada kemaslahatannya, kita tidak bisa dengan mengatakan itu sudah selesai dibahas di pramuktamar. Ada istilah dalam ilmu hukum kan namanya novum. Kalau dalam delik pidana kan ada pasal baru. Nah, itu kalau dipandang perlu lagi, kita tidak bisa batasi dengan dasar itu. Tetapi sebenarnya semua rangkaian mulai dari persiapan pokja kita, rapat pokja, rapat tim perumus, itu adalah bagian daripada pramuktamar. Pramuktamar ini merupakan puncaknya untuk merapikan hal-hal yang dianggap perlu untuk dirapikan sehingga dalam muktamar tidak terlalu meluas lagi pembahasannya. Itu substansinya secara general, ya kan? Nanti pada saat muktamar kita ajukan yang sudah diselesaikan dalam pramuktamar, tapi pramuktamar tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan apa yang dipandang penting, apa yang diusulkan oleh peserta muktamar, walaupun sudah dibahas dan diputuskan dalam pramuktamar, kalau dia menganggap ini penting, itu haknya. Iya, tapi kita sebagai pelaksana muktamar, panitia, tidak memiliki komitmen, ya sudah selesai dibahas di pramuktamar, ya sudah, tidak usah. Jangan lagi kita ungkit, ya kan, untuk memudahkan pelaksanaan pembahasan. Tetapi tidak ada klausul bahwa tidak ada lagi yang setelah diputuskan dalam pramuktamar tidak boleh sama sekali diungkit dan keputusannya mengikat. Itu berarti membatasi kewenangan muktamar. Muktamar boleh mengubah apa saja yang ada dalam pramuktamar. Begitu. Tapi ini bagian daripada strategi untuk memudahkan kita dalam membahas sesuatu. Begitu. Ya. Itu yang saya pahami, ya. Wallahu a'lam bishawab, karena tidak ada klausul juga yang menyebutkan bahwa kewenangan keputusan dalam pramuktamar itu tidak boleh lagi dibahas di dalam muktamar. Itu membatasi kewenangan muktamar. Kewenangan muktamar boleh, ya. Naskah pokja ini semua apa semua kalau dalam muktamar ada pemikiran, ini kan pemikiran kita, ya. Penyelenggara muktamar atau panitia muktamar menyiapkan ini. Kalau dalam muktamar peserta menolak, umpamanya ini, ya keputusan muktamar yang tertinggi. Iya, kita lihat di sini dan tentang kewenangan muktamar. Apa kewenangan muktamar di sini? Menilai laporan pertanggungjawaban, mengubah menetapkan anggaran dasar anggaran rumah tangga, garis-garis besar pedoman pokok dan kebijakan lain, memilih menetapkan ketua umum Dewan Pengurus Pusat, ya, dan seterusnya. Menetapkan putusan-putusan penting lainnya. Menetapkan pemimpin umum bila terjadi pergantian sebagaimana yang disebutkan pada pasal 23. Ya. Nah, ini kewenangannya mencakup semua ini. Nah, pramuktamar mempersiapkan bahan-bahan yang sudah dirapikan. Seperti itu yang saya pahami, Ustaz. Ya, baik. Jazakallah khairan, Ustaz. Begitu. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khairan Ustazana atas arahannya. Ustadz, sehingga materi pokja di Pramuktamar hasilnya tetap nanti bagian yang harus dibahas dan diputuskan juga dalam muktamar, Ustadz. Betul. Iya, Cuma kita sudah istilahnya ini sudah dimatangkan, ya, sudah apalagi namanya dilihat berbagai segi sehingga semua sisi kita sudah persiapkan jawabannya. Kenapa begini itu sudah dimatangkan di dalam pramuktamar. Kemudian diajukan pada peserta.
sebagai sesuatu yang harus kita putuskan. Nah, kalau peserta menyetujui, artinya muktamar menyetujui hal itu sebagai ini program kerja, ya kan, dalam sini ada namanya garis-garis besar program kerja. Ada pedoman pokok dan kebijakan organisasi, masuk di sini. Pedoman pokok dan kebijakan organisasi di dalam beberapa pokja ini masuk di situ. Kewenangannya untuk memutuskan. Ya, kalau kemudian ada sisi tertentu, ada bagian tertentu, ya kita kan menyampaikan barang yang sudah istilahnya sudah 3/4 matang atau lebih dari itu kepada peserta. Nah, mereka nanti melihat, oh, sudah benar. Tapi kalau tiba-tiba ada peserta, dia punya keberhakan untuk mengkritisi. Ya. Nah, maka sebaiknya nanti memang agar hal ini secara logik, ya, keputusan pramuktamar itu sudah disampaikan kepada peserta bahan-bahan. Ya, dia bisa mempelajari hal itu dengan waktu yang cukup. Jangan nanti dia pada hari hanya baru dibagikan. Itu tidak logik. Orang tidak akan bisa mempelajari dan melihat hal-hal yang perlu dia kritisi. Ya, itu nanti. Ini pramuktamar rencana kapan? Pramuktamar rencana hari Jumat sampai dengan hari Ahad tanggal 7 sampai 9 Agustus, Ustaz. Tanggal 7? Iya, tanggal 7 sampai tanggal 9 Agustus, Ustaz. Jumat sampai dengan hari Ahad. Oh, iya, iya, iya. 7 sampai 9. 10? Iya, Hari sampai Jumat? 9 aja, Ustaz. Hari Jumat sampai hari Ahad malam. Oh, begitu. Iya, 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 iya. Baik, baik, baik. Oke, iya. Nah, baik kalau begitu. Iya. Eh, apa lagi namanya? Eh, berarti ada cukup waktu lah ya. Pas selesai itu hasil-hasil pramuktamar, artinya ini bahan-bahan sudah siap. Nah, itu sudah harus disampaikan kepada para peserta muktamar. Ya, tentunya tidak dengan apa lagi namanya? Ada amanah ya untuk tidak disebarkan kepada yang bukan peserta muktamar. Ya. Nah, itu mereka ada waktu untuk mempelajarinya sampai 2 pekan lah kira-kira ya. Nah, sehingga nanti pada saat muktamar, memang kita, kenapa gunanya muktamar adalah untuk merangkum pemikiran representasi seluruh jamaah secara lebih luas. Kan begitu. Oke, ya. Begitu dari saya, Ustadz Elan. Syukran. Ya, baik. Jazakumullah khairan, Ustaz Zana. Ustadz Reza, Nah, Ustadz Ustaz. Reza, iya, untuk Subpokja yang sudah selesai, Ustadz minta tolong nanti dibuatkan dalam setiap halaman itu 2 sisi, sisi yang anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang lama, kemudian sebelah kanan yang perubahannya, dan nanti yang ditampilkan yang perubahan saja, Ustadz. Ha, ha. Baik, Iya, Ustaz. Iya. iya, Catatan, Ustadz Elan. siap. Assalamualaikum. Bentar, Afwan. Ustadz Ikhwan Kapai, Ustadz Ikhwan Jalil dulu. Silakan, Ustadz, lanjut. Ya, yang pertama tolong Bang Reza dan Ustadz Elan untuk membuat semacam pengingat kita. Ya, jadi kan biasanya agak ribet Ustadz dalam penyampaian nanti kalau bentuknya hanya eh, dua layar ya. Layar ADRT yang dulu, kemudian perubahannya, draft Ya, perubahan. Minta tolong ini dibuat dalam bentuk apa lagi namanya berurut ya. Jadi ada catatan. Catatan pertama pasal sekian. Nah, ada penjelasannya. Nah, itu nanti semacam syarah sedikit ya daripada perubahan-perubahan yang terjadi. Banyak musyawarah di sini. Pasal sekian disebutkan begitu berurut, Ustaz. Mulai dari anggaran dasar, pasal sekian, ayat sekian. Ini apa lagi namanya? Draft perubahannya pada kata ini ya atau pada substansi ini ya sehingga nanti kita dalam penyampaian itu bisa teringat tidak hanya melihat stabilo yang ada di masing-masing anggaran dasar ADRT lama dan ADRT draft perubahan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mohon maaf ini Ustadz Elan, harus bekerja keras lagi kita ini. Bukan hanya ADRT ini yang harus kita pikirkan
dan siapkan draft perubahannya. Termasuk adalah draft perubahan akte pendirian ya daripada muassasah Wahda Islamiyah. Itu Ustaz. Iya. Termasuk ini perlu untuk dijajaki. Saya sudah sampaikan kemarin juga dan sudah dikirim, saya kirim juga datanya ke Ustadz Elan untuk melikuidasi Yayasan Wahda Islamiyah Indonesia. Siapa tahu aja dengan demikian, ini memang pekerjaan teknis tetapi saya kira akan lebih baik kalau kemudian itu ternyata menjadi penghalang kita mendapatkan nama Wahda Islamiyah. Ustaz, 2014 itu. Ya kan, sudah saya sampaikan. Tolong dijajaki secara hukum. Dicek dulu lah, ada ndak ini ya. Siapa tahu itulah yang menjadi halangan sehingga kita ndak bisa pakai nama Wahda Islamiyah sampai perlu ada nama muassasah. Itu kan. Nah, kalau yang enaknya kan kita nggak usah pakai ada muassasah lagi. Siapa tahu aja. Ini dijajaki. Nah, begitu Ustaz. Seperti kasus apalagi namanya seperti kasus Perisai Badar kan yang Ustadz Elan bantu urus kemarin. Kenapa tidak bisa ada akte pendirian perkumpulan dengan nama Perisai Badar? Ternyata karena kita sendiri itu sudah ada nama Perisai Badar. Nah, jadi ini ternyata kasusnya seperti itu juga di kita. Nah, ada Ustadz Irwan Hasbi kirimkan. Nah, ini ada tahun 2014 didirikan ini Ustadz, antum ketua. Saya bilang, itu yang harus kita likuidasi sebelum. Saya sudah sampaikan ketua umum juga, dibilang oke, ya kalau memang semua anunya, silakan Ustadz Elan yang eksekusi. Nah, memang bertumpuk-tumpuk ini ke Ustadz Elan, kita doakan beliau sehat walafiat dan tetap dalam performance terbaiknya untuk menjalankan amanah-amanah yang tidak ringan dari sisi hukum ini. Baik, itu dari saya Ustadz. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ya, baik. Jazakallah khairan Ustazana atas arahan dan bimbingannya. Insyaallah kita siap laksanakan. Baik, Ustadz Ikhwan Kapai dulu. Silakan Ustadz Ikhwan Kapai. Nah, ini kita ya izin ya. Kita ada waktu 18 menit lagi. Karena habis itu kita berpindah ke pembukaan MPP. Silakan. Ini ada sedia diri. Iya. Oke, iya, syukran. Yang pertama Ustadz, jadi tadi Ustadz Iho saya setuju itu karena memang itu yang menghalangi itu. Karena dulu saya pernah mengurus akta, itu tidak bisa sama sehingga ketika begitu masuk ditolak. Saya kira itu memang yang perlu diselesaikan masalah itu supaya bisa kita mendapatkan wahdasan, bukan lagi dalam muassasahnya. Kemudian yang kedua Ustadz, tetap ini di pramuktamar ini harus ada klausul yang memang memberikan gambaran itu bukan dipahami secara konvensional. Ya, memang harus ada mungkin kata-kata di situ yang menunjukkan bahwa tentang muktamar ini. Dan saya mengusulkan apa sudah bisa dihapus tentang diadakan apabila dipandang perlu. Ya, karena sudah kenyataan bahwa pramuktamar ini adalah sesuatu yang sudah sangat alu dengan kita. Ya, karena begitu banyaknya hal yang mau dibahas dan tidak cukup pada muktamar, maka bagian daripada itu maka ada pramuktamar, karena itu memang dibunyikan apa-apa yang ada di situ, meskipun nanti ada diktumnya bahwa klausulnya bahwa masih dirubah dalam muktamar nanti, tetapi ada memang ruang karena supaya bisa dipahami oleh kebanyakan kita. Yang kemudian Ustadz, yang kedua adalah tentang apa tidak bisa kita sudah mulai masuk mewacanakan DPC itu sudah bisa ikut di muktamar, meskipun mungkin pesertanya satu orang. Mengingat bahwa semakin luasnya kita ini, ya, sehingga kemudian DPC ini perlu juga diakomodir mereka hadir untuk menyaksikan perhelatan kita. Karena salah satu sebab keutuhan daripada organisasi dan komitmen kader itu adalah ketika mereka menyaksikan daripada perhelatan akbar kita dalam kurung muktamar. Karena itu mungkin bisa dipertimbangkan apakah DPC ini sudah juga bisa dimasukkan sebagai peserta muktamar. Ya, mengingat luasnya kita punya dan
Meskipun nanti kita akan kewalahan dalam anu, tetapi kita bisa mensiasatinya dengan baik supaya ketua-ketua DPC kita ini memang mendapatkan pencerahan. Ya. Itu yang kedua, Ustaz. Yang ketiga tentang masalah apa namanya pimpinan, masalah apalagi nih, Muspimda itu kalau tidak salah. Tujuh, bukan, peserta dari zona ini. Kalau saya usulkan 7, karena di sini kan ada 7. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Bali, Maluku, dan Papua. Dan ini pas 7. Ya. Apa tidak bisa supaya nanti pas langsung 1 dari Sumatera, 1 dari Jawa, 1 dari Kalimantan, Jawa, Nusa Bali. Bahkan sebenarnya kalau ya Nusa Bali kan member berdekatan ini, Maluku dan Papua, ya ada wakilnya. Ya, ini saya usulkan kalau bisa ditambah jadi 7. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga tentang masalah pimpinan pusat ini. Ya, kita belum pernah bahas tentang apa kewenangannya. Ya, dan kalau tidak bisa yang anunya, dihapuskan saja ini, Ustadz. Kalau memang tidak ada kewenangan yang kita lakukan, maka ya dihapuskan saja. Ya, kalau memang tidak bisa, supaya bisa mengurangi daripada jumlah musyawarah kita. Ya. Itu kalau misalnya memang tidak ada kewenangan yang kita membuatkan, maka kita hapuskan saja. Itu saya usulkan, Ustadz. Ya, dari ini. Ya, syukran, saya kembalikan. Iya, baik. Jazakallah khairan Ustadz Ikhwan Kapai. Kita tampung dulu ya Boleh? masukan-masukannya. Iya, Ustadz Yani sekarang. Iya, tafadhal Ustazana. Tunggu dulu, saya turunkan tangan dulu. Dari tadi angkat capek. Masya Allah. Siap-siap. Masya Allah. Baik, Ustaz Elan, syukran yang kita hormati Ketua Pogja kita, Ustaz Muhammad Ikhwan. Saya tadi hampir sama dengan Ustaz Ikhwan. Jadi sebab saya angkat tangan itu bukan kapai ya, itu masalah DPC. Jadi sebagai bentuk menyampaikan aspirasi nih. Jadi sudah beberapa ketua DPC itu bilang, bolehkah kita ini ikut muktamar juga? Jadi saya bilang kalau untuk sekarang itu kan ada di ADRT kepesertaan, belum bisa. Mudah-mudahan muktamar tahun depan, mudah-mudahan saya bisa mengusulkan. Jadi ini bukan sekadar pikiran semata, ya. Ini aspirasi dari DPC. Jadi kalau misalnya ini tidak ada lagi, mereka sekira akan mempengaruhi juga. Karena bagi mereka inilah salah satu bentuk penghormatan atau apalah kebanggaan mereka untuk bisa berkumpul satu majelis dengan orang-orang di pusat, ustadz pimpinan-pimpinan kita di pusat. Jadi kalau bisa ini bisa diakomodir. Saya juga tadi satu pikiran sama saya Iwan Kapai, biar cuman ketuanya saja. Ya, mengingat jumlah kecamatan juga tidak sedikit. Ya, ketuanya saja kita hadirkan. Jadi tinggal mereka saja. Kalau misalnya mampu hadir offline, ya tidak apa-apa. Mereka hadir offline. Tapi kalau misalnya ada DPC yang belum mampu, ya online saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita kembali takkid juga sama dengan asatid yang lain, duo ikhwan, tentang masalah tadi itu, Ustaz. Ya, jadi ini mungkin semacam satu rekomendasi agar di likuidasi itu Yayasan Wadah Islamiyah kalau memang masih ada. Ya, tujuan kita kata-kata muasasa itu dihilangkan saja. Terus karena sudah ada diskusi ini masalah juga kepesertaan pramuktamar ya tadi ya. Kalau saya sedikit agak ekstrim ya.
saya justru memandang istilah pramuktamar ini susah sekali menempatkan celahnya pada hierarki. Kalau sudah bicara hierarki keputusan, iya. Kalau saya pramuktamar itu bukan nama sebuah event musyawarah. Pramuktamar itu adalah segala hal-hal yang kita siapkan menuju kepada muktamar. Iya. Karena itu kalau alasannya agenda kebanyakan, nah agendanya itu menurut saya dihilangkan saja sebagian. Iya, bagi saya konsep-konsep sistem-sistem pendidikan, sosial, dakwah kaderisasi itu tidak perlu dibicarakan di muktamar. Itu dibuat tim, kemudian ini diolah oleh Dewan Syuro, ya, kemudian diputuskan entah itu dengan keputusan majelis musyawarah tinggi atau misalnya kalau dia lebih teknis bisa keputusan ketua umum atau ada istilahnya peraturan organisasi. Ya, supaya kita juga menjelang muktamar ini tidak perlu kita ini ingin bergembira, ya, ingin menyiapkan mental, ya, psikologis kita menghadapi muktamar ini dengan kegembiraan, dengan kita ini disibukkan. Saya sebagai pimpinan DPW seharusnya saya ini sekarang adalah bagaimana menghidupkan nuansa muktamar di wilayah saya, ya, agar kader-kader itu merasakan kehadiran muktamar itu walaupun mereka tidak berangkat. Tapi disebutkan ini banyak sekali pokja. Ya kalau saya agenda penting saja. Yang paling penting itu LPJ, ada ERT, pemilihan pimpinan baru, dan kalau ada tambahan cukup renstra saja. Cukup renstra saja. Ini juga mohon maaf ini secara jujur. Apakah betul-betul dalam pelaksanaan program-program kerja kita, kegiatan-kegiatan kita, apakah mengacu kepada konsep-konsep yang merupakan keputusan muktamar itu, sistem pendidikan Quran yang hasil muktamar 4, apa itu diterapkan? Banyak yang tidak baca itu. Pedoman pelaksanaan kerjasama. Ya, Iya. itu sepertinya tidak diterapkan juga itu. Iya. Ya, tidak diterapkan. Kalau saya polanya yang seperti itu, kapan ada dibutuhkan itu bentuk tim ad hoc, ya. Kemudian setelah itu diolah oleh Dewan Syuro karena memang itu salah satu otoritas dan tugas Dewan Syuro. Setelah itu diputuskan apakah ini keputusan ini kalau dia strategik berarti keputusan bersama di keputusan musyawarah organisasi apa namanya itu MPO atau KMT atau cukup dengan peraturan organisasi ketua umum. Iya. Ketua umum ini terlalu banyak sekali ini. Dan ini betul-betul menyedot perhatian dan energi kita. Iya. Harusnya Ustaz Afwan ini, ya, mumpung ada orang DPP juga di sini, harusnya 3 bulan ke muktamar ini sudah rame ini di daerah-daerah kita bikin ini semarak muktamar. Iya. Iya. Kita mau bikin, kita rayakan ini supaya ini ikhwah-ikhwah juga kalau kita misalnya berimpak, mereka tidak perlu lagi dimotivasi, disadarkan lagi kembali bahwa muktamar ini adalah itu karena mereka tidak merasakan itu muktamar. Ya. Karena itu bisa kita dipandang elitis, ya. Ya, kalau saya Ustadz sederhanakan saja agenda. Iya. Ya, sederhanakan agenda. Kalau ada tambahan dari 3 tadi itu LPJ, pemilihan baru, ADRT, renstra saja Ustadz, cukup. Yang lain-lain ini enggak usah. Ya, belum lagi ya akan ada acara menyemarakkan muktamar, ceramah tokoh-tokoh yang itu lagi. Itu kalau itu kan penting juga. Nah, karena itu ini mungkin bagi saya ini kembali ke keberadaan pramuktamar Ustadz. Ya, akhirnya kita ikut-ikut juga ada pramuswil, bahkan pramukerwil, pramukerna, semuanya ada pra-pranya. Bisa jadi nanti sejarah kita ada prasejarahnya juga. Nah, jadi ini yang saya kira perlu ditinjau kembali agenda-agenda muktamar kalau bisa disederhanakan agar juga waktu tidak terlalu lama. Iya, terus terang kalau mau jujur
Ya, kenapa sekarang ini kita dikejar-kejar ini dalam tanda petik di daerah? Kenapa peserta masih sedikit mendaftar? Ya, bahkan ketua-ketua DPW, ketua DPD banyak yang belum daftar, Ustadz. Karena memang kembali pada kondisi sekarang ini. Saya sudah mendaftar, saya sudah mendaftar. Saya baru-baru juga, Ustadz, tenang. Ya. Iya, Pak. Ada yang belum banyak, Ustadz. Ini dari Ustadz Jaju itu dari DUPD itu tiap hari. Kenapa masih sedikit ini yang daftar, Ustadz? Ya, saya bilang, ya enggak tahu lah, mungkin ya kondisi yang sekarang ini. Ya, bayangkan saja kalau kita dari Sulawesi Tengah itu untuk pesawat saja itu sudah 5 juta PP. Ya, nah Ya, bagaimana dengan ikhwah kita yang tidak diakomodir, tidak diberikan akomodasi oleh panitia di sana. ya Allah. Jadi ini saya kira perlu dipikirkan, muktamar 2 hari, 3 hari dengan pembukaan itu mungkin cukup, agendanya dibatasi, ya. Yang paling penting itu kan adalah suksesi dan hal-hal yang sangat mendasar dan juga silaturahim kita, tambah juga kita ingin setiap apa yang kita rasakan penting kita perlu mendapatkan masukan dari pemerintah kita. Ustaz, Saya kira itu saja. Syukran. Jazakumullah khair. Ya, Ustaz, sekarang, ya silakan Ustaz Ikhwan Jalil. ini asyai'u bisyai'i yudhkar. Bagaimana ini terlepas dari Pokja ADART, ya. Kita kembalikan saja, ya. Kembalikan saja fungsi muktamar sesuai dengan ADRT. Jadi umpamanya kalau bisa disepakati nanti dalam ya ini kan belum diputuskan juga kan. Nah, semua yang tidak tercantum di sini secara eksplisit dalam ADART sebagai fungsi muktamar, ya, umpamanya Pokja pendidikan kah, Pokja apa lagi? Ya, Hikmatul Quran, Pokja apa lagi? Semua Ustaz, pelayanan sosial, pendidikan, Pendidikan. Itu kaderisasi, semua di ekonomi. pramuktamar, ya, dan tidak usah lagi dijadikan agenda muktamar. Begitu. Supaya kita mengurangi yang jadi apa lagi namanya? Kalau mau sih artinya memiliki kekuatan apa lagi namanya? Kekuatan yang mengikat, ya. Mending pramuktamar ini membahas ya apa bisa ya, ini saya minta pandangan asatidz yang ahli hukum, ahli ADRT, ya, bisa dipersepsikan saja pramuktamar itu dijadikan juga semacam musyawarah tinggi, ya kan. Nah, dengan demikian dia memiliki kekuatan yang mengikat, sehingga kan dalam musyawarah tinggi juga adalah persoalan-persoalan yang strategis dalam organisasi. Menurut semua yang di luar tercantum di sini, ya, Pokja itu, ya, itu dimasukkan aja, ya. Seperti umpamanya, mohon maaf ini, akidatun wa manhajuna. Ini mau dibahas di muktamar, iya. Bagi saya itu domainnya Dewan Syariah. Laula alimahul ladina yastambitunahu minhu. Kita ini percaya saja sama ulama kita. Ya, masa akidah mau ditarik lagi kepada ikhwah, ya, mau diutak-atik lagi di muktamar. Itu otoritas ulama, itu Dewan Syariah saja yang putuskan, kita sudah sami'na wa ata'na, ya. Nah, jadi lebih bagus enggak usah akidah dan manhaj mau dibahas lagi di muktamar. Makanya saya bilang kita enggak ya, kita dan manhaj kita mau lagi diutak-atik. Nah, ini diselesaikan aja dalam pramuktamar, diusulkan aja pramuktamar garis miring musyawarah tinggi, itu lebih mengikat sebagai keputusan yang mempunyai hierarkis, sehingga tidak perlu lagi dibahas dalam muktamar yang sudah sedemikian padat, ya. Konsep pendidikan mungkin bisa saja nanti ya diberikan kesempatan untuk apalagi namanya ya, semacam layout ya dalam muktamar itu, bahwa kita sudah begini, ada masalah ketahanan keluarga apa semuanya, masalah
ini yang pelayanan sosial, kemudian pendidikan, itu diselesaikan aja. Nggak usah lagi dibahas dalam muktamar. Ah, Cuma bagaimana agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat, itu dijadikan pramuktamar saja seperti MT. Ya, pramuktamar Tapi MT. Ustadz, Nah, begitu. tapi Mana Ustadz, kira-kira? tapi sedikit. Ya, halo, Ustadz Elan. Silakan Ustadz. Iya. Ya, jadi apa yang sampaikan Ustaz Ikhwan itu ya bagi saya untuk mengakomodir apa yang sudah berjalan sekarang ini. Ya, kalau saya sih ke depan seperti itu, nggak usah ada pra-pra lagi. Jadi agendanya saja dikurangi. Itu usulan saja ya bisa dipertimbangkan. Syukron. Ya, jazakallah khairan. Ustadz Ikhwan Jalil ada arahan lain Ustadz? Karena ini sudah jam 8.00 Ustadz. Ya, kita cukupkan saja, Oke, insya Allah. Ditutup, baik. Ustaz. Iya, baik kita cukupkan. Silahkan Ustazah Siti Rahmah Tamrin. Nanti ada hal urgent atau ada hal urgent sekali Ustadz? Ustazah, silakan Ustazah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kami juga untuk menguatkan pendapat-pendapat tadi, mungkin perlu pertimbangan karena mengingat begitu banyak hal yang perlu untuk kita selesaikan. Jangan sampai semua bertumpuk ke muktamar, akhirnya hal-hal yang tidak terselesaikan. Kalau kami pribadi tetap setuju dengan pramuktamar, tetapi hal-hal esensi daripada muktamar itu yang dikembalikan supaya jadi artinya mungkin tentang hal-hal yang di luar daripada esensi muktamar, misalnya sistem-sistem kelembagaan bisa diselesaikan melalui lokakarya, kemudian apakah diputuskan melalui keputusan Dewan Syuro, Dewan Syariah, atau keputusan pimpinan umum. Kemudian di pramuktamar menyangkut tentang esensi muktamar, tinggalkan kalau nanti di muktamar ibaratnya ketuk palu untuk sebagai perlambangan, sebagai keluar untuk ke pemerintah ataukah eksternal untuk informasi keluar seperti itu. Ya, mungkin seperti itu untuk menguatkan apa-apa tadi yang tadi telah disampaikan para asatizah. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakumullah khairan Ustazah Siti Rahmat Tamrin yang sudah memberikan masukan. Ustadz Ikhwan Jalil. Iya, Ustadz Siap. Ikhwan. Iya, Ustadz mohon disampaikan di grup di Majelis Pimpinan Organisasi Ustadz diusulkan pramuktamar garis miring musyawarah tinggi itu Ustadz biar ada keputusan khususnya yang tidak dimasukkan dalam agenda pleno di muktamar ya Ustadz. Siap. Ya. Oke. Baik, kita cukupkan jazakumullah khairan asatidzah wal ustazat. Semoga menjadi amal kebaikan, amal jariah bagi kita semua. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.